Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak pembina di seluruh Indonesia, kali ini mohon izin perkenalkan saya Uswatun Hasanah, juga teman saya, rekan saya Wahyu Purnomo. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Kakuaran Serengan di Kota Surakarta terkait dengan kegiatan yang ada di Kuartir Ranting Serengan Kota Surakarta. Di awal tadi Kak Kris sudah sedikit menyinggung tentang Saka ya. Nah, apakah bisa Kak Kris jelaskan lebih lanjut Saka itu apa ya Kak Kris? Saka itu satuan kerja. Jadi satuan kerja dari masing-masing pangkalan. Sebenarnya ada, kalau yang di Indonesia ini ada beberapa Saka ya. Jadi ada satuan karya, satuan kerja. Jadi ada beberapa satuan karya, antara lain ada Saka Bayangkara, kemudian Saka Bakti Husada, kemudian ada Saka lagi Dirgantara untuk penerbangan. Ya, kalau yang Bayangkara tadi untuk kepolisian, dan Bakti Husada itu untuk kesehatan, kemudian ada Saka lagi Wana Bakti, itu biasanya untuk kehutanan. Cuman kalau di kecamatan kita di Serengan ini hanya dua yang aktif, yaitu Saka Bayangkara dan Saka Bakti Husada. Jadi yang di kepolisian, kalau kita kan di Polsek ya, nanti induknya juga ke Polres, Kalau yang Saka Bakti Husada itu kalau di tingkat kecamatan biasanya nanti dinas kesehatan di tingkat kecamatan kan paling puskesmas. Nanti induknya ke dinas kesehatan yang ada di tingkat kota. Itu Kak. Baik, tadi ada Saka Bakti Husada dan Saka Bayangkara untuk Kuaran Serengan nih Kak. Nah, itu fungsi dari Saka sendiri secara lebih detailnya apa Kak? Ya sebenarnya kalau fungsi Saka itu untuk unit khusus ya. Jadi untuk mengembangkan minat bakat. Jadi minat bakatnya nanti di bidang apa? Apakah di bidang tadi misal kepolisian berarti masuk ke Bayangkara, atau nanti di bidang kesehatan masuk ke Bakti Husada, atau mungkin dia senang alam bisa masuk ke kehutanan, atau dia senang penerbangan nanti ya Saka tadi yang untuk Dirgantara, seperti itu Kak. Baik, di dalam Saka sendiri ada pamong ya Kak Kris ya, yang diketuai oleh pembina pramuka seperti itu. Nah, tugas dari pamong Saka itu seperti apa saja Pak? Ya, pamong itu sebenarnya tugasnya kan membina, ya membina. Nah, nanti kalau pembina yang di tingkat kota ya nanti di cabang. Biasanya nanti kalau contoh yang Saka Bakti Husada nanti pembinanya biasanya diambilkan dari dinas kesehatan. Nah, fungsinya nanti membina untuk anggota Saka yang ada di bawahnya, termasuk sampai dengan kecamatan di tempat kita. Nanti biasanya tangan panjangnya di kecamatan adalah ngambil dari puskesmas. Kalau program biasanya nginduknya ke dinas kesehatan, karena biasanya anggarannya itu kalau kegiatan, karena kepramukaan ini anggaran khusus punya pramuka kan tidak punya. Jadi anggarannya dia ngikut dinas-dinas yang terkait. Ya tadi satuan karyanya tadi, entah itu ngambil dari, kalau yang Bakti Husada yang ngambil dari pos anggaran di dinas kesehatan, kalau kepolisian ngambil dari pos kepolisian, kalau yang Bayangkara seperti itu Kak. Jadi pembinanya, pamongnya dari sana. Kalau Bayangkara pamongnya dari Polres atau Polsek. Nanti kalau yang Bakti Husada dari dinas kesehatan dan bawahnya, seperti itu Kak. Baik, pertanyaan terakhir Kak Kris. Di Kuaran Serengan tadi ada dua Saka nih. Bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kuaran Serengan terkait Saka Bakti Husada dan Saka Bayangkara tadi seperti apa Kak Kris? Ya, karena kita Saka di tingkat Kuartir Ranting ini kan mensupport Saka yang ada di tingkat kota, kota atau kabupaten. Maka beberapa kegiatan biasanya banyak yang menginduk ke kegiatan di cabang. Biasanya kita ngirim peserta untuk pelatihan, baik itu di Saka Bayangkara atau pelatihan di Saka Bakti Husada. Nanti tiap kecamatan biasanya diminta ngirim berapa orang, entah itu tentang kesehatan atau tentang pengetahuan tentang kriminalitas, atau mungkin pengetahuan tentang komunikasi dan seterusnya. Itu biasanya nanti ada. Jadi kita support ke sana, walaupun di tingkat
kecamatan juga ada. Biasanya kalau kegiatan itu disubkan, misal dari dinas kesehatan ke puskesmas di tingkat kecamatan, nanti ngadakan sendiri pelatihan misal tentang masalah kesehatan remaja dan seterusnya, seperti itu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak. Demikian tadi wawancara kami dengan Ketua Kuartir Ranting Serengan Kota Surakarta, yaitu Kak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Kami ucapkan terima kasih. Terima Semoga kasih. ilmu yang ditularkan pada kami banyak manfaat bagi kami semuanya dan juga bagi rekan-rekan pramuka di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.